Ruang Kanya. Selamat datang di podcast Ruang Kanya. Di sini ada aku Andrea dan aku Sukma. Hari ini kita mau ngobrolin tentang gerakan perempuan muda untuk ketahanan iklim. Jadi tema ini muncul karena keresahan kita berdua ya, mengenai kalau sebagian perempuan muda itu kebiasaan sehari-harinya tuh ternyata memiliki dampak yang serius ke iklim ya. Kayak misalnya dari penggunaan listrik kita sehari-hari aja, terus cara kita konsumsi makanan sama kayak kebiasaan buang sampah tuh kan, salah kan? Nah itu juga ternyata berdampak pada iklim kita ya, berdampak serius dan mengakibatkan beberapa hal-hal yang mungkin kita manusia termasuk perempuan juga menjadi korban gitu kan. Jadi dampaknya itu nggak cuma ke iklim tapi ke perempuan lain juga, dan khususnya nanti kita akan bahas dampak perempuan lain itu ke PAR atau perempuan akar rumput. Ini kebetulan kita juga lagi ada kedatangan tamu spesial dari Solidaritas Perempuan Kinasi Yogyakarta ya. Mungkin Mbak Isti boleh kenalan dulu. Ya, nama saya Isti, saya dari Solidaritas Perempuan Kinasi. Kalau boleh tahu Mbak Isti ini di SP Kinasi Yogyakarta itu jadi apa ya Mbak? Ya, sekarang saya sebagai koordinator program. Jadi di SP itu ada yang namanya Badan Eksekutif Komunitas, itu ada ketua, koordinator program, dan bendahara. Jadi 3 orang itu sebagai Badan Eksekutif Komunitas. Kemudian juga ada DPK, Dewan Pengawas Komunitas. Tadi kan aku mention perempuan akar rumput, dan Solidaritas Perempuan Kinasi Yogyakarta itu juga membersamai perempuan akar rumput. Nah, kalau dari Mbak Isti sendiri mungkin ada definisi kira-kira apa sih perempuan akar rumput itu? Ya, jadi perempuan akar rumput atau kalau dulu juga kita bilangnya komunitas yang paling bawah ya, istilah di komunitas masyarakat atau juga grassroots. Sekarang istilahnya ya perempuan akar rumput itu artinya perempuan atau komunitas perempuan yang ada di masyarakat seperti itu. Biasanya mereka melakukan sesuatu berkelompok seperti itu. Jadi yang paling bawah kelompok-kelompok perempuan di masyarakat. Berarti kalau misalnya perempuan akar rumput sendiri itu nggak ada kayak batasan umurnya gitu ya Mbak? Oh tidak, jadi perempuan akar rumput itu biasanya memang kemudian diistilahkan perempuan masyarakat atau masyarakat yang paling di bawah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bisa terdiri dari perempuan remaja juga bisa, kemudian perempuan ibu muda, atau kemudian lansia. Jadi kalau ukuran dari sisi umur itu bisa dari ibu-ibu, remaja maupun lansia. Tetapi kemudian kita kan kadang mengistilahkan kalau yang muda itu ya orang-orang muda kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita membersamai orang-orang muda ya biasanya nanti ada yang muda, yang perempuan dari perempuan akar rumput. Tetapi kalau di dalam berkelompok itu mereka juga tidak membatasi ya, misalkan dalam sebuah kampung itu ada kelompok ya bisa saja ibu-ibu muda, perempuan-perempuan, atau kadang juga ada dari teman-teman yang muda-muda seperti itu. Kalau dari pengalaman kami sendiri kan ya, menurut Mbak nih, kenapa sih perempuan muda, terutama yang tinggal di perkotaan atau perempuan urban kayak kami gitu, kenapa kayak masih kurang akrab sama isu agraria, lingkungan, dan iklim ini ya? Soalnya kemarin juga dari teman-teman kami gitu, mereka tuh pada bingung apa sih kok perempuan dihubungin sama iklim gitu loh. Ya, jadi isu yang ditangani SP atau fokusnya itu kepada isu satu buruh migran secara nasional ya. SP ini kan juga secara nasional ada atau berada di 13 titik komunitas di seluruh Indonesia, salah satunya SP Kinasi. Nah, secara nasional itu ada isu buruh migran, kemudian kedaulatan perempuan atas pangan dan agraria, kemudian keadilan iklim. Nah, kita di Jogja untuk saat ini menangani 3 isu itu, yaitu kedaulatan perempuan atas pangan dan agraria, kemudian keadilan iklimnya. Nah, yang satu lagi penguatan organisasi, yaitu secara umum untuk merawat bagaimana gerakan perempuan dan bagaimana solidaritas di SP
terus terjaga. Nah, kenapa dua isu di Yogyakarta? Karena kita menganggap bahwa di Yogyakarta itu isu tentang tadi ya agraria, perampasan lahan dan lain sebagainya itu masih menjadi isu apa yang ditangani atau kemudian juga fokus yang menjadi persoalan di masyarakat. Kenapa kemudian anak muda atau orang muda ya, sekarang kita nggak boleh bilang anak ya, tapi orang-orang muda ini juga ada yang sudah perhatian, tapi banyak mungkin yang belum ngeh atau belum perhatian fokus kepada isu ini ya. Mungkin mereka masih, kalau yang orang-orang muda yang belum mengikuti aktivitas di gerakan mungkin masih fokus kepada apa yang mereka hadapi langsung ya, persoalan hidupnya mungkin atau apa peran-peran dia apakah sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja yang lain itu. Jadi isu yang di luar itu mungkin belum menjadi fokus, walaupun mungkin kita nggak tahu ya orang-orang mudanya apakah di tempat tinggalnya itu anak petani atau mungkin saja kan mahasiswa di sini beragam kan, tidak dari kota semua kan. Saya yakin ada beberapa mungkin kalau nggak orang tuanya mungkin neneknya atau dari petani juga ya, tetapi memang perhatiannya masih kurang, kecuali mungkin teman-teman muda yang memang fokus atau memperhatikan isu itu ya baru mungkin mereka ada perhatian ya. Iya benar banget sih Mbak. Aku sendiri pun merasa kayak perubahan iklim tuh adalah suatu terlalu besar untuk kita pikirkan. Menurutku benar kita nggak ngeh soal persoalan iklim itu karena kita ya itu terlalu sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Terus kita juga nggak ada kesadaran untuk mau cari tahu. Sekarang ini kan baru marak ini ya banjir yang ada di Sumatera. Nah itu kan itu juga termasuk salah satu contoh dari krisis iklim ya Suk ya. Dan kira-kira menurut pandangan Mbak dari sudah bencana tersebut, apakah itu termasuk dari salah satu krisis iklim? Ya, jadi krisis iklim itu kan sebabnya banyak ya. Yang jelas kan emisi ya. Jadi bagaimana kita sekarang ini penggunaan emisi, misalkan mulai dari transportasi pribadi, setiap orang punya mobil. Dulu mungkin zaman mbah-mbah kita itu motor satu untuk satu keluarga. Sekarang satu rumah itu kalau anak 3 ya motornya 3. Itu artinya penggunaan bahan bakar fosil ini juga meningkat. 1 itu, 2 juga bagaimana tadi ya kalau hubungan dengan hutan kan pembabatan hutan, kemudian juga pengalih fungsi lahan. Tapi Mbak, kalau misalnya kita boleh tahu nih, kita kan kebetulan kita memang nggak punya nggak pernah terjun langsung ke perempuan-perempuan akar rumput itu ya Mbak ya. Kita juga nggak ada teman, nggak ada kenalan gitu. Nah kalau dari SP Kinasi sendiri nih Mbak, ada nggak sih contoh sederhana dari lapangan gimana ibu-ibu atau perempuan pekerja merasakan dampak dari krisis iklim ini, khususnya dari perempuan akar rumput sendiri? Ya, kalau dampaknya jelas ya, semua orang terdampak ya. Tapi kenapa kemudian perempuan ya, ini kita kan membicarakan tentang itu perempuan. Kalau kita mau ke akar rumput ya, sekarang kalau bencana kan perempuan lebih terdampak. Kebutuhan air perempuan itu lebih daripada laki-laki. Dari sisi kebersihan misalkan, atau perempuan mengasuh anak, jadi kebutuhan akan air untuk anaknya, pangan dan lain sebagainya, kemudian mengurus lansia. Jadi memang kenapa dampak krisis iklim ke perempuan yang akar rumput itu lebih karena tadi ya, jadi karena peran-peran perempuan kemudian dikonotasikan ke peran domestik dan lain sebagainya, itu menambah kalau ada krisis iklim, ada bencana itu perempuan lebih terdampak seperti itu. Oh berarti itu masuknya ke isu beban ganda ya Mbak ya? Ya. Beban ganda, perempuan itu juga mengurus rumah tangga sekaligus menghadapi krisis iklim tersebut. Iya. Jadi beban ganda itu kan juga peran domestik dan publik ya. Misalkan nggak ada bencana itu kan kita misalkan
mengerjakan pekerjaan domestik tapi juga sekaligus pekerjaan pabrik yang menghasilkan itu. Nah, perempuan dikasih beban yang lebih. Kalau ada peran-peran misalkan di rumah itu bisa dibagi, maka itu bisa lebih adil ya. Tapi karena kadang perempuan dianggap tugas utamanya tuh itu. Seperti itu. Sorry. Gimana? Oke, selanjutnya mungkin masuk lagi ke perempuan muda. Kita perempuan muda atau perempuan urban yang ada di kota itu terkadang seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kita kurang memahami atau kita kurang aware sama isu tentang krisis iklim. Dan dengan kemodernan di zaman sekarang, kita juga istilahnya kita terlena. Semisal saya menggunakan listrik tapi itu seharian penuh, dan dengan itu kan termasuk privilege ya daripada perempuan-perempuan yang misal langsung dekat dengan sumber daya alam kayak misal di pesisir atau petani-petani itu kan kadang ada yang belum bisa merasakan privilege tersebut. Tapi kita sebagai perempuan muda atau perempuan urban itu kita merasakan itu, tapi kadang itu kita terlena, kita nggak punya batasan tersendiri untuk mengkonsumsi itu. Nah, kalau menurut Mbak sendiri mengenai pandangan tersebut bagaimana? Apakah itu mempengaruhi krisis iklim juga dan mempengaruhi dari sisi perempuan akar rumput? Ya, jadi kalau kita lihat gaya hidup ya, ini lifestyle dari mungkin orang perkotaan ya secara umum atau juga generasi muda itu penggunaan listrik dan lain sebagainya kan tinggi ya, mulai di rumah mungkin ini juga ada AC misalkan, kemudian dengan motor, kemudian juga dengan hal-hal lain yang serba elektrik kan. Nah itu penggunaan itu juga mempengaruhi karena kemudian tadi ya bahan-bahan fosil itu dieksploitasi, itu mempengaruhi kan, kemudian peningkatan emisi dan mempengaruhi gas rumah kaca itu kan. Nah sebenarnya kalau sekarang itu dengan teknologi dan medsos yang gencar itu orang-orang muda untuk mencari pengetahuan tentang itu kan banyak sekali, tinggal klik-klik. Cuman apakah mereka punya kesadaran? Kemudian kalau hanya tahu tapi kemudian tidak menyadari dan tidak mengubah perilaku kan sama saja. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran akan bahaya krisis iklim dan bagaimana ini orang-orang muda juga ikut untuk mengurangi, karena apa yang bisa kita lakukan ya hanya mengurangi apa yang di depan mata ya. Jadi salah satunya adalah dengan hemat energi atau kemudian kalau pengolahan sampah dan lain sebagainya kan mungkin di beberapa kampus juga di kampanyekan juga ya, misalkan pemilahan sampah dari yang plastik yang tidak itu mungkin kalau anak orang-orang muda di misalkan mahasiswa ya mungkin di lingkungan kampus, di lingkungan kos-kosan kayak gitu. Kalau masyarakat umum tadi pakai ya di lingkungan mereka hidup kan, mulai dari pengolahan sampah, bahkan kalau di kampung-kampung, kalau di Tanah Datar itu tidak hanya di desa ya, perempuan akar rumput juga ada di kota. Itu perempuan juga bisa mengolah sampah, menanam tanaman, kemudian juga mengolah sampah yang setelah dipilah itu bisa menjadi pupuk organik. Jadi bagaimana memanfaatkan, memilah sampah dan kemudian meminimalisir dampak-dampak yang bisa mengakibatkan krisis iklim seperti itu. Kalau misal dari perempuan muda sendiri, tadi kan Mbak mention kalau kesadaran kita sebagai perempuan muda itu masih minim. Nah kira-kira bagaimana ya cara menumbuhkan kesadaran mengenai krisis iklim itu, yang mana nanti kesadaran yang kita akan istilahnya gerakan. Kita akan gerakan itu berdampak juga ke perempuan akar rumput.
Oh ya, jadi kalau ada dua hal ya kalau menurut saya, jadi mungkin teman-teman dari orang-orang muda ini melakukan, kalau tadi ya peningkatan dulu pengetahuan tentang itu, kemudian ada kesadaran, kemudian ada aksi. Setelah sadar kan melakukan aksi. Nah, aksi ini bisa dua hal ya, untuk dirinya sendiri, perilakunya, kemudian juga komunitasnya. Misalkan di kampus ya mengkampanyekan isu itu kan, sebenarnya sudah banyak juga teman-teman muda ini untuk melakukan aksi-aksi itu ya, kampanye lingkungan yang sehat, atau tentang tadi ya krisis iklim, bagaimana merawat bumi, bagaimana itu juga ada. Tetapi kalau untuk yang di perempuan akar rumput ya minimal kalau mau action ke sana bisa, tetapi kalau istilah kerjasama mengkampanyekan, ikut mengkampanyekan atau berpartisipasi ya bisa dilakukan. Jadi itu tergantung bagaimana orang-orang muda ini melakukan action, tapi action itu akan dilakukan setelah ada kesadaran kan. Nah itu pentingnya, mungkin bisa dilihat misalkan di lingkungan kampus kita mengkampanyekan apa pas hari lingkungan hidup, atau pas melakukan kegiatan dengan tadi ya melakukan apa aksi-aksi yang kemudian itu disadari ke teman-teman sekampus misalkan seperti itu. Oke, berarti bisa dari kampanye atau Ya, ikut gerakan-gerakan gitu ya Mbak? ya karena itu yang memungkinkan dilakukan loh, lewat medsos atau apa. Kan kalau teman-teman di tempat lain itu misalkan ada lomba gambar tentang tadi keadilan iklim, atau lomba apa tulisan dan lain, atau poster-poster seperti itu bisa dilakukan. Kira-kira Mbak ada nggak kalau misalnya action untuk kehidupan kita sehari-hari gitu loh, untuk anak muda misalnya mengurangi penggunaan listrik kah, atau mungkin bawa tumbler kah? Kira-kira dari Mbak sendiri ada nggak? Ya, jadi itu sudah dilakukan juga ya, artinya bagaimana mengkampanyekan orang berperilaku yang lebih peduli terhadap tadi adanya krisis iklim ya. Misalkan kalau di kampus ya, misalkan memang kemudian penggunaan ini sebenarnya kan penggunaan ya, ini dihindari kalau bisa, tapi bahwa itu misalkan, atau karena misalkan yang kopi gini kan pasti pakai plastik ya, tapi plastik itu apakah bisa digunakan yang lain, misalkan dengan untuk menanam pot-pot di kosnya jadi tambah hijau kayak gitu juga bisa. Jadi menggunakan sampah yang ada untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk penghijauan di sekitar kos-kosan misalkan. Nah, bahkan kalau di pemerintahan itu kan sudah juga harus membawa ini sendiri, atau juga di kelurahan kayak gitu sudah, bahkan kemudian tidak memakai plastik yang berlebihan itu sudah dikampanyekan. Itu salah satu cara ya. Kemudian kalau energi listrik itu jelas, jadi masing-masing menahan diri untuk tidak memakai listrik secara berlebihan. Nah sekarang ini aja saya lihat tadi misalkan apa itu yang tempat cuci itu, sebenarnya kan Indonesia ini berlimpah matahari ya, tetapi kadang kita mengeringkan memakai listrik kan, mengeringkan baju. Nah itu kalau bisa dihindari ya itu bagus, ada kesadaran kan, walaupun kadang ya ada musim hujan atau apa, tapi kan bisa saja 2-3 hari baru kering misalkan. Tapi kalau pas matahari banyak itu bisa digunakan yang seperti itu, tidak kemudian menjadi kebiasaan apa-apa pasti pakai listrik gitu loh. Sekarang kan mungkin lebih cepat, lebih apa. Nah itu kebiasaan itu mungkin juga kalau bisa dikurangi. Cuman kalau di kos-kosan kita nggak tahu ya apakah tersedia tempat jemuran, kan tidak semua kos-kosan juga punya fasilitas itu ya. Bisa saja hanya ada laundry dan lain sebagainya, tapi itu sebenarnya juga bisa memicu itu karena penggunaan listrik jadi berlebih kan. Padahal kita kaya akan matahari. Nah itu yang gitu. Berarti tadi untuk mengkampanyekan sebuah isu ini bisa lewat media sosial juga. Lalu untuk
kehidupan sehari-hari kita bisa mulai dari diri sendiri. Ya, Mungkin teman-temannya bisa, ya. diajak seperti itu. Mungkin bisa menggunakan tumbler, mengurangi sampah-sampah plastik, Iya, terus mulai menanam yang hijau-hijau ya. iya, Mungkin bisa di rumah atau di kos-kosan, iya. terus di kosan masang pohon atau apa gitu. Jadi harus tempat depan kamar itu. Atau doang lah. Ngaruh nggak tuh? Nah itu ya tadi teman-teman Kanya, mungkin teman-teman bisa mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil. Contohnya kayak misal ya itu tadi menanam, pakai tumbler, terus mengurangi tuh pakai AC, pakai AC-nya dikurangin. Terus kalau misal di siang hari juga listriknya dikurangi. Ya sebenarnya kan kalau dari sisi arsitektur ya mungkin rumah-rumah zaman dulu itu kan dibangun tinggi-tinggi ya. Yang zaman-zaman dulu itu dengan asumsi ya kita ini karena memang daerah tropis ya panas. Oleh sebab itu pembangunan itu ya disesuaikan dengan itu. Nah tapi kalau zaman sekarang kadang kan lebih apa ya, yang dari sisi arsiteknya mungkin bagus tapi kadang kurang memperhatikan yang tadi itu ya, misalkan butuh listrik di siang hari, ada itu bangunan-bangunan loh kok nggak ada listrik. Tapi kok bangunan-bangunan yang misalkan dari sisi membangunnya saja sudah hemat energi kan ada ya. Jadi misalkan di tengah-tengah rumah itu ada kacanya itu kan ada, kalau mungkin teman-teman sering masuk ke beberapa rumah itu kan ada rumah yang tengahnya atau mungkin sampingnya itu ada ruang-ruang untuk matahari bisa masuk, sehingga kalau siang hari ya nggak perlu perlu listrik itu. 1, 2 juga tadi ya karena sudah dingin lah ruangan atau rumahnya itu tinggi ininya atapnya sehingga tidak perlu misalkan AC. Nah itu jadi tidak hanya perilaku dalam kita hidup tapi juga bagaimana cara membangun bangunan-bangunan rumah. Kalau teman-teman mungkin ada yang punya teman arsitek ya dipengaruhi untuk seperti itu dah, mencontoh bangunan-bangunan lama yang itu kan tinggi-tinggi itu dengan kayak misalkan sekarang kan mungkin teman sudah pernah masuk di kantor pos, udah jarang, nggak pernah, tapi pernah. Udah lama banget ya, terakhir kan beberapa tahun lalu lah itu kan tinggi ya, walaupun banyak orang tapi kan karena bangunannya tinggi ya tetap nggak memerlukan AC kan ya kayak gitu. Itu yang mungkin kalau rumah-rumah kecil ya bagaimana membuat yang inovasi yang kemudian bisa matahari masuk tidak memerlukan listrik itu seperti itu. Itu kalau jangka panjangnya ya mungkin ini teman-teman nanti udah lebih dewasa lagi mau berumah tangga yang bangun rumah nah iso. Mungkin kalau jujur kalau aku sendiri ya Mbak ya, aku nih belum terlalu akrab banget sama isu krisis iklim ini gitu, karena memang nggak begitu ini juga. Cuma kalau dari aku sendiri kebetulan memang sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik, bawa tumbler sendiri gitu. Sama kalau misalnya siang-siang gitu panas gitu ya mau nggak usah hidupin AC gitu, nggak apa panas-panas daripada nanti makin panas kan karena gas emisinya kan tuh. Kalau Andrea sendiri gimana nih? Kalau aku karena aku tinggal di desa jadi masih adem, jadi nggak pakai AC. Cuma mungkin lebih ke listrik kan biasanya buat ngecas HP atau TV segala macam. Biasanya TV sih, TV itu bisa nyetel YouTube saya seharian itu. Terus biasanya kalau di stop kontak itu nggak tak cabut chargernya, dan itu kan bikin teman-teman Kanya ternyata hal-hal kayak gitu, hal-hal kecil aja yang biasa kita lakuin sehari-hari itu kayak ngaruh ya Andre. Kayak dari bawa tumbler sendiri itu juga ngaruh ternyata, bawa tumbler sendiri, terus penggunaan listrik. Soalnya teman-temanku tuh pada kadang tuh ada yang bahkan dari pagi AC tuh nyala sampai malam. Jadi wah nggak kebayang itu penggunaan listriknya seberapa banyak gitu ya. Transportasi ya mungkin zaman sekarang itu orang
dipermudah dengan transportasi, motor hampir semua punya. Jadi betul. mau jalan 500 meter aja pasti pakai motor, Motor, ya. yang gitu kan. Iya, Nah, bener. itu nggak mau, itu kan gaya hidup yang kemudian sekarang dan juga mungkin fasilitas yang kurang mendukung ya, misalkan trotoarnya nggak lebar sehingga itu kalau jalan, kalau untuk jalan yang kalau pagi kan masih sepi, kalau pas Iya. itu juga membahayakan Betul, pejalan kaki kan. Nah, itu betul, kadang saling kait mengkait ya. Jadi mungkin teman Kanya nih, kalau dari penjelasan Mbak Isti tadi, itu udah kita bahas dari awal ya, ternyata kebiasaan kecil kita sehari-hari itu mempengaruhi isu iklim kita saat ini gitu. Gimana mungkin penggunaan transportasi, tiap anggota keluarga itu punya motor masing-masing, terus mungkin itu buat yang di kos yang malas-malas keluar jalan kaki, yang kosnya deket sama kampus, tolong jangan bawa motor ya, mungkin kalian bisa mulai jalan kaki tuh. Itu dari hal-hal simpel, mungkin buat kalian yang belum bisa ikut gerakan-gerakan langsung, mungkin bisa mengurangi penggunaan plastik, penggunaan listrik itu dikurangi, terus mungkin transportasi itu juga kalau misalnya bisa jalan kaki, mending jalan kaki aja daripada bawa motor gitu kan. Ya mungkin langkah-langkah kecil kayak gitu bisa mengurangi dari kita perempuan di perkotaan gitu, bisa mengurangi beban perempuan yang ada di desa juga, atau perempuan akar rumput seperti perempuan ibu-ibu nelayan atau petani juga bisa gitu. Yang Andre? Betul. Nah, itu juga pokoknya langkah apa yang kita lakukan sekecil apapun ternyata bisa berpengaruh besar juga, entah itu untuk lingkungan dan juga perempuan-perempuan yang lainnya ya Sek ya. Dan mungkin dari episode atau podcast kali ini bisa menyadarkan teman-teman Kanya untuk mulai dari sekarang lebih aware lagi mengenai krisis iklim gitu. Karena dampaknya tuh besar dan dampaknya juga bercabang-cabang ya Mbak ya. Iya. Nggak cuma ke lingkungan tapi juga ke orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin sebenarnya masih ada banyak yang kita bahas, yang bisa kita bahas, tapi untuk episode kali ini mungkin bisa kita cukupkan. Dan terima kasih Mbak Isti sudah berkenan datang di podcast Ruang Kanya. Semoga kita bisa menjaga bumi kita, karena ini adalah juga tidak untuk kita sekarang, tapi bumi ini kalau semakin rusak nanti anak cucu kita juga akan. Mungkin itu saja teman-teman Kanya, podcast Ruang Kanya kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.